Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Rehan Ilham. Saya dari Offering A22 dengan NIM 220121610942. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa buku bacaan yang telah saya baca dalam mata kuliah Peran Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Henry Prahirdiono. Jadi untuk buku yang pertama ini saya mengambil buku dengan judul An Introduction to Open Education. Di sini pada buku ini ditulis oleh beberapa penulis, di antaranya Yvette Arts dari Brigham Young University, Hannah Cole dari Brigham Young University, Melissa Kevan dari University, Teresa P. Holmes, Brigham Young University, and the Goodwill, Jacob Rogers, Brigham Young University, Sarah H. Toilma, Brigham Young University, Lionel West, Brigham Young University, dan Roy Skimmons, Brigham Young University. Baiklah, dalam buku ini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian di antaranya. Bagian pertama adalah pembukaan dari buku itu sendiri dan berisi 8 bab yang menjelaskan konsep penelitian dan tantangan terkait sumber daya pendidikan. Selanjutnya, bab kedua ada Open Educational Research. Pada bab ini memberikan definisi OER atau biasa disebut Open Educational Research sebagai bahan yang digunakan untuk mendukung pendidikan yang dapat diakses, digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan secara bebas oleh siapa saja. Pada bab ini juga membahas perbedaan antara lisensi terbuka dan format file terbuka, serta implikasinya bagi pengguna Open Educational Research. Selanjutnya, defining the open in open content and open educational research. Pada bab ini menjelaskan arti kata open dalam konteks open educational research dan mengusulkan 5 kegiatan yang harus diizinkan oleh lisensi terbuka. Di antaranya retain, yang kedua revise, yang ketiga remix, yang keempat reuse, dan yang kelima redistribute. Nah, pada bab ini juga mengeksplorasi bagaimana persyaratan dan pembatasan dalam lisensi terbuka dapat membuat Open Educational Research kurang terbuka daripada yang seharusnya. Lalu pada bab ini Copyright and Open Licensing memberikan gambaran umum tentang hukum hak cipta dan bagaimana OER dapat membatasi beberapa batasan dan kendala yang ditimbulkannya. Bab ini juga membahas konsep Fair Use, Public Domain, dan Creative Commons, serta cara-cara untuk memilih dan menerapkan lisensi terbuka yang sesuai dengan OER. Dalam buku ini juga terdapat beberapa pembahasan ringkasan pada bagian 3 pada bab buku ini membahas tentang 3 eksperimen yang membandingkan hasil belajar mahasiswa yang digunakan OER dengan yang menggunakan buku teks tradisional dalam mata kuliah statistik. Eksperimen pertama dilakukan oleh Lovett et al. Di Carnegie Mellon University yang menggunakan OER dari Open Learning Initiative. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan OER memiliki peningkatan kemampuan statistik yang signifikan. Berdasarkan tes kaos dibandingkan dengan mahasiswa yang menggunakan buku teks tradisional, tidak ada perbedaan signifikan dalam skor ujian kelas antara dua kelompok. Baiklah, setelah pembacaan buku ini dirasa sangat banyak sekali, saya menyimpulkan ataupun memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang menonton video ini terkait sumber daya pendidikan terbuka atau yang biasa disebut Open Educational Research. Nah, untuk di sini konteks dalam pembahasan ini adalah perbaikan berkelanjutan dalam konteks OER dan penggunaan dashboard perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Di sini saya akan menguraikan penerapan beberapa poin-poin yang ada dalam buku ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan keterkaitannya dengan cara memfasilitasi pembelajaran ataupun peningkatan performa manusia. Baiklah, yang pertama adalah menerapkan konsep 5R. Yang saya sebutkan tadi ada retain, revise, remix, reuse, dan redistribute. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Misalnya saat seseorang mempelajari atau mengajar suatu keterampilan dengan memanfaatkan sumber daya terbuka dan lisensi terbuka. Seseorang dapat menyimpan atau yang disebut retain materi pembelajaran, merevisi, revise, sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman individu, remix mencampur dengan materi lain untuk menciptakan cara pembelajaran yang baru. Menggunakan kembali atau reuse materi yang ada dan mendistribusikan atau redistribute kembali hasil untuk manfaat orang lain. Lalu yang kedua, perbaikan berkelanjutan dan kerangka kerja RISE. Dalam konteks peningkatan performa manusia, konsep perbaikan berkelanjutan dan kerangka kerja RISE memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis data dan memperbaiki proses pembelajaran. Hal ini diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan formal dan pelatihan kerja. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan kerangka kerja RISE untuk terus-menerus memantau efektivitas program pelatihan yang diselenggarakan dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan analisis data tersebut. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi juga meningkatkan kinerja atau performa manusia atau disebut karyawan. Lalu yang ketiga, pengujian AB pada buku teks teka. Prinsip pengujian AB dapat diaplikasikan dalam pengembangan produk atau layanan lain di luar konteks pendidikan. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi dapat menggunakan metode ini untuk membandingkan dua versi antarmuka pengguna dan menentukan versi mana yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan performa produk dan kepuasan pengguna. Lalu yang terakhir, praktik terbaik dalam merancang dashboard perbaikan berkelanjutan. Penggunaan dashboard perbaikan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga relevan dalam berbagai konteks di mana analisis data dan pemantauan program penting. Sebagai contoh dalam dunia bisnis, manajer dapat menggunakan dashboard perbaikan berkelanjutan untuk memantau kinerja atau proyek dan kemudian membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menerapkan beberapa prinsip yang sudah disebutkan tadi, baik dalam konteks pendidikan maupun di luarnya, kita dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan performa manusia secara keseluruhan. Baiklah, itulah rangkuman atau sedikit penjelasan mengenai buku An Introduction to Open Education. Baik, sekiranya itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.